teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Sebelum lanjut ke materinya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya bisa update video-video terbaru dari channel YouTube saya. Selamat belajar! Dalam kehidupan sehari-hari, kita perhatikan bahwa peristiwa perubahan bentuk suatu zat dari zat cair ke zat padat ini disebut membeku. Jadi ini adalah contoh es masih dalam bentuk zat cair dan yang di sebelahnya ini es sudah dalam bentuk zat padat, artinya sudah membeku. Jadi titik beku merupakan suhu pada saat zat cair mulai membeku. Air murni memiliki titik beku yaitu 0 derajat Celcius. Ini adalah contoh air murni yang sudah membeku dengan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Nah, apabila di dalam air murni dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap, misalnya gula, kita larutkan gula hingga semua gula larut sempurna, kemudian kita dinginkan. Berapa titik beku larutan gula tersebut? Ternyata, larutan tersebut akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, hal ini terjadi karena penambahan zat terlarut akan menghalangi padatan berubah menjadi cairan, sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dari tekanan uap pelarut. Akibatnya, titik beku larutan menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan titik beku larutan murninya. Oleh karena itu, terjadi penurunan titik beku larutan. Sehingga bisa dikatakan bahwa penurunan titik beku ini terjadi karena suatu zat tidak dapat larut dalam fase padat pelarut. Penurunan titik beku pada konsepnya sama dengan kenaikan titik didih, di mana adanya zat terlarut dalam larutan akan mengakibatkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut murninya. Selisih antara titik beku pelarut TBP dengan titik beku larutan TBL dinamakan penurunan titik beku atau delta TF. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Delta TF sama dengan TBP kurang TBL. Dengan keterangan delta TF ini penurunan titik beku, TBP titik beku pelarut murni, dan TBL titik beku larutan. Seperti halnya kenaikan titik didih, penurunan titik beku atau delta TF sebanding dengan molalitas zat terlarut yang dirumuskan delta TF sama dengan molalitas dikali KF. Karena molalitas ini sama dengan massa per mR dikali 1000 per P, maka persamaan ini dapat ditulis delta TF sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dikali KF. Dengan keterangan delta TF penurunan titik beku, massa zat terlarut, mR massa molekul relatif zat terlarut, P ini massa zat pelarut, dan KF ini merupakan tetapan penurunan titik beku molal pelarut. Bagaimana cara menghitung penurunan titik beku ini? Perhatikan contoh soal berikut. 90 gram glukosa dilarutkan dalam 500 gram air. Berapakah titik beku larutan glukosa tersebut? Diketahui KF air H2O 1,86 dan mR glukosa 180 gram per mol. Jadi untuk penyelesaiannya, diketahui massa glukosa C6H12O6 90 gram.
Massa air H2O 500 gram. KF air 1,86 derajat Celcius per molal. MR glukosa 180 gram per mol. Ditanya berapa titik beku larutannya. Oke, jadi sesuai dengan persamaan delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan, sehingga jika kita mencari titik beku larutan, maka persamaannya menjadi TBL sama dengan TBP dikurang delta TF. Nah, titik beku pelarut, ini kita tahu pelarutnya adalah air. Air murni akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga titik beku pelarutnya nilainya adalah 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mencari delta TF dengan persamaan delta TF sama dengan massa per mR dikali 1000 per P dikali KF. Kita masukkan nilainya, massa glukosa 90 gram per mR-nya 180 gram per mol dikali 1000 per P massa air 500 gram dikali KF air 1,86. Diperoleh delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius. Nah, setelah memperoleh nilai delta TF-nya, kita masukkan ke persamaan untuk mencari titik beku larutan sama dengan TBP dikurang delta TF. TBP titik beku pelarut yaitu 0 derajat Celcius dikurang delta TF-nya 1,86 derajat Celcius diperoleh titik beku larutannya adalah min 1,86 derajat Celcius. Dari contoh soal ini, bisa kita lihat bahwa larutan mempunyai titik beku yang lebih rendah daripada pelarut murni. Jadi, min 1,86 lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Ini yang dinamakan mengalami penurunan titik beku larutan. Sebelum mengakhiri video belajar ini, teman-teman boleh mengerjakan tugas 1 nomor ini ya. Kalau sudah dikerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Demikian video belajar kali ini. Jangan lupa di like, komen, share video belajar ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.